Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita 1 Samuel. Dan kita kali ini mengangkatkan tema tentang Israel, raja pertama Israel, yaitu Saul. Ya, kita tahu kemarin kita sudah bahas bahwa ketika Samuel menjadi tua, anak-anaknya diangkat jadi hakim, dan ternyata anak-anaknya itu tidak hidup seperti Samuel. Dan akhirnya tua-tua Israel minta raja, sebagaimana kebiasaan bangsa-bangsa sekitar mereka itu, ya 7 bangsa yang masih tersisa. Dan hal ini merupakan sesuatu dosa besar kalau kita lihat di situ, bahwa Israel meminta raja dengan motif, ya, ingin serupa dengan bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memandang bahwa permintaan tua-tua Israel atau permintaan Israel ini sebagai suatu penolakan terhadap Tuhan yang adalah Raja Israel. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak berencana atau tidak berkehendak Israel menjadi suatu kerajaan sebagai simbol daripada kerajaan Kristus itu yang akan datang. Bukan berarti begitu. Karena kita lihat dulu buktinya bahwa Tuhan berkehendak atau berencana Israel menjadi berbentuk kerajaan, karena memang awalnya juga perjanjian itu kan kerajaan imam. Artinya raja-raja dan imam-imam seluruh Israel itu, ya bentuknya nanti bagaimana itu yang jelas. Prinsip bahwa Israel menjadi raja itu memang rencananya, bahkan terkandung di dalam perjanjian itu sendiri. Kalau perjanjian lama kita melihat Keluaran pasal 19, ya. Hanya ketika Israel meminta raja itu adalah suatu kondisi di mana dia melihat bangsa-bangsa lain motifnya tidak benar, waktu dan caranya juga tidak benar. Ya, itu yang membuat Tuhan tidak bisa diatur-atur begitu, baik waktunya, baik caranya, baik motivasinya, bahkan itu semuanya harus berasal dari Bapa sendiri, ya, rancangan Tuhan sendiri. Nah, mari kita melihat dulu bahwa Israel menjadi suatu kingdom itu sebagai simbol, ya. Sebagai simbol daripada kerajaan yang akan datang, kerajaan sorga yang Mesias itu memang kehendak atau rancangan Bapa sendiri. Mari kita melihat dulu hukum tentang di kitab Ulangan, ya, dalam teologi Musa ini, ya. Itu sudah dikatakan bahwa Israel bahwa raja yang akan dipilih Israel diberikan persyaratannya, ya. Dikatakan di sini, apabila engkau, ini saya baca, ya, Ulangan pasal 17 ayat 14, saya baca ini yang LAI, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, ya. Hanya ini dibikin juga di sini, ya, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ini seolah-olah membenarkan gitu, ya, tapi enggak, ini karena nanti kita lihat lagi beberapa ayat berikutnya. Ini dikatakan raja itu haruslah, yang pertama syaratnya dikasih. Kalau engkau memang ingin membuat meminta raja, syaratnya yaitu pertama jangan memelihara banyak kuda, jangan mempunyai banyak istri, dan juga emas dan perak tidak boleh terlalu banyak. Nah, seolah-olah pertama saya membaca kitab ini, seolah-olah Tuhan memang menyukai, ya, Israel meminta raja seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Kenyataannya tidak demikian, ya. Kenyataannya ini Tuhan hanya menghendaki Israel berbentuk kerajaan sebagai simbol untuk kerajaan yang akan datang. Mengapa demikian? Mari kita melihat dulu. Firman Tuhan di Korintus bilang yang datang pertama itu yang alamiah, yang natural, ya, barulah yang spiritual. Kerajaan yang pertama itu datang itu kerajaan yang natural, alamiah, baru yang datang yang spiritualnya. Sama semuanya, perjanjian lama itu hanyalah yang natural, lahiriah. Maka yang Kolose 2:17 bilang realitanya itu Kristus. Ini memang sudah pola begini, yang pertama natural, baru yang spiritual. Itu memang sudah jalannya Tuhan, ya. Dan Tuhan menghendaki Israel berbentuk kerajaan sebagai natural, sebagai simbol.
Kerajaan natural itu artinya Daud atau raja-raja ya, semuanya manusia di situ, ada istananya manusia, terus senjatanya juga manusia, musuh-musuhnya juga manusia, pendeknya semuanya yang natural. Nanti kerajaannya yang simbol realitanya, ini yang spiritual. Nah, mari kita melihat dulu. Pernah Yesus satu kali ini ada di Mazmur 110, kalau kita mau melihat boleh ini. Di sini Yesus bertanya, itu di kitab Injil, bertanya Yesus kepada orang Farisi yang sedang berkumpul itu. Di Matius juga ada yang paling bagus ayatnya, dibilang di situ, Yesus bilang, menurut kamu Mesias itu anak siapa? Tanpa pikir panjang, Farisi menjawab bahwa Mesias itu anak Daud. Memang benar, dari Daud dijanjikan tahta Daud itu tidak akan berkesudahan, ya. Nah, tapi orang Farisi berpikir bahwa itu berarti keturunan Daud yang jasmani. Orang Farisi masih berpikir jasmani, seolah-olah keturunan Daud jasmani, kerajaan yang jasmani itu akan terus-menerus akan ada, ya. Sementara kita tahu waktu dia dibuang ke Babel itu pun sudah habis itu kerajaan jasmani Daud. Tapi ketika pulang Jerubabel itu bangun bait suci, orang Israel berpengharapan lagi bahwa jangan-jangan ini Jerubabel ini Mesias, ya, dan sebagainya. Tapi Yesus jawab waktu dibilang oleh orang Farisi Mesias anak Daud. Yesus langsung mengatakan ini, Mazmur 110 ayat 1 dikutip ini. Bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud, kata Yesus. Sementara Daud sendiri oleh pimpinan roh, dia berkata, duduklah, ini saya pakai ILT ya, duduklah di sebelah kananku sampai aku menempatkan musuh-musuhmu di telapak kakimu, ya. Perkataan Yahweh kepada Tuhanku. Jadi Daud menyebut Mesias adalah, ini kalau ILT Tuhanku ya, kalau LAI dia bilang Tuanku. Ya apapun juga, entah Tuhan, entah Tuhan. Itu udah jelas kalau memang Daud itu, kalau Mesias itu anak Daud. Mana mungkin Daud menyebut anaknya itu Tuhan atau Tuhanku? Nggak mungkin. Jadi Mesias bukan anak Daud secara spiritual, karena ya secara jasmani betul memang Yesus itu keturunan dari Daud, ya. Tapi kerajaan Mesias, kerajaan Yesus itu ada dalam dimensi yang lebih tinggi. Itu sebabnya Daud menyebut Tuhan atau Tuhanku, ya. Karena kerajaan Mesias tidak sama dengan kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu hanya simbol, bersifat lahiriah, jasmani. Sementara kerajaan Mesias itulah realitanya, ya. Bersifat spiritual. Makanya waktu Yesus tanya sama Pilatus, apakah engkau raja? Kata Pilatus. Yesus bilang, untuk itu aku datang. Aku raja. Cuma kata Yesus, kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku ada dalam dimensi yang spiritual. Ya, kingdom of God, ya. Tapi memang mau datang ke bumi ini, mau ditegakkan di bumi ini. Kerajaan sorga harus, itu rencana Bapa, ditegakkan di bumi ini. Dengan Mesias sebagai raja di atas segala raja. Umat pilihannya itu raja-raja dan imam-imam. Jadi bahwa Israel itu berbentuk kerajaan memang rancangan Bapa sebagai simbol. Sementara kerajaan spiritual untuk ditegakkan di bumi itu pun rancangan Bapa, realita dari yang simbol ini. Ya. Jadi persoalannya dengan Raja Saul ini diminta oleh Israel tidak pada waktu Tuhan, cara Tuhan dan motif Tuhan. Tak begitu. Ya. Jadi itu sebabnya salah satu penyebab misalnya Saul itu gagal, nanti kita lihat, itu karena Saul nggak dipersiapkan. Kalau Daud dipersiapkan dulu, dibentuk, diproses, karena kita tahu kan Tuhan kita bukan Tuhan simsalabim langsung jadi aja begitu, tapi ada proses. Nah Daud itu diproses, walaupun dia jatuh sekali nanti dengan Batseba, tapi karena dia memang diproses, dibentuk dan Tuhan berkenan kepadanya, nah dia lain, tetap dia bisa bangkit, ya.
Ya dia menanggung akibat kesalahannya dengan Batseba itu, dia menanggung itu. Ada 4 itu kita nanti lihat. Tapi tetap dia dipulihkan karena dia lain. Daud itu seorang yang diproses. Sementara Saul ini muncul begitu aja. Karena secara jasmani dia lebih tinggi daripada, bahu ke atas itu lebih tinggi dari orang-orang di zamannya itu. Ya, penampilannya bagusnya begini-begini, tapi itu enggak begitu. Nanti kita lihatlah Saul ini. Ini saya mau sedang menekankan dulu bahwa kerajaan Israel berbentuk kerajaan, karena ada yang bilang juga Israel itu Tuhan berkehendak Israel monarki itu artinya apa? Ya Tuhan langsung rajanya. Ya, enggak begitu. Tuhan berkehendak memang merancang lah bahwa Israel berbentuk kerajaan sebagai simbol, tapi ingat ya, jangan nanti berarti Tuhan mau menegakkan kerajaan model Daud itu di muka bumi ini. Bukan. Tuhan tidak mau menegakkan kerajaan model jasmani di bumi ini. Bukan. Itu makanya Tuhan tidak senang denominasi. Bukan, itu kan memang pelanggaran itu kan. Gereja itu jelas bukan, itu kerajaan, itu agen ya. Dia menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Baik nilai-nilainya, kuasanya, dan sebagainya itu semua. Datanglah kerajaan sorga di bumi melalui gereja mula-mula itu, yang organisme. Tapi karena kesalahan para pemimpin, narik murid-murid dengan ajaran palsu, dia bangun kerajaan sendiri. Denominasi itu kerajaan-kerajaan sendiri tuh. Namanya udah ada kok namanya. Ada yang sesuai aliran namanya ya. Ada yang sesuai nama orangnya, pemimpinnya. Ada yang barangkali berdasarkan bentuk apanya tuh, ada presbyterian, episkopal, ya, bentuk pemerintahan, macam-macam namanya. Tapi itu kerajaan itu. Ada penguasanya, manusia maksud saya, penguasanya di bumi ini. Itu bukan yang begitu. Ya. Bukan itu kehendak Tuhan. Makanya denominasi nanti ya, kerajaan-kerajaan manusiawi itu, Babel itu kalau di kitab Wahyu itu akan dihancurkan. Dan memang ada spirit Babel itu dalam kitab Daniel juga dibilang itu Nebukadnezar ya. Inilah Babel besar, big city yang sedang dibangun demi kemuliaanku. Emang itu dalam denominasi wajar, itu kemuliaan manusia berlaku di situ. Kemuliaan para pemimpin tentunya yang utama. Dengan banyaknya menyedot orang, banyaknya menyedot membangun gedung-gedung besar, megah. Itu bukan kehendak Tuhan yang begitu. Kehendak Tuhan itu Israel memang sebagai kingdom, ya, kerajaan jasmani, kerajaan natural, sebagai simbol nanti realitanya. Itu dia. Kingdomnya, kerajaannya nggak dari sini. Nilai-nilainya nggak di sini. Suatu kerajaan surga yang ditegakkan di bumi. Memang akan ada saatnya ketika Kristus datang, kita umat pilihannya akan menyatakan diri juga bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Nanti kerajaan surga itu datang dalam kemuliaan. Sekarang ini belum. Ya, dalam umat pilihannya, organisme mula-mula, mana ada kemuliaan lahir ya, maksudnya yang kelihatan dengan mata gitu. Mana ada. Paulus bilang kepada orang-orang di Korintus, kamu lihatlah waktu kamu dipilih, orang-orang yang dipilih Tuhan. Secara manusia nggak ada orang pintar. Nggak ada orang-orang yang berpengaruh. Nggak ada orang-orang yang kaya. Ini saya bilang begini bukan berarti Tuhan ingin kita bodoh, miskin, nggak punya apa-apa dan pengaruhnya. Bukan begitu. Tapi itulah hikmat Tuhan memilih orang-orang yang tidak secara dunia, secara akal manusia tuh harusnya nggak yang begitu. Contohnya lah murid-murid Yesus. Cobalah kalau kita pikir. Yesus ini seorang yang dengan tujuan, misi, dan visi Elohim. Tujuannya itu Bapa menjadi semua dalam semua. Tentulah dia harusnya memilih orang-orang yang minimal kayak Gamaliel lah. Ya. Atau Nikodemus, orang yang berpengaruh. Atau Yusuf dari Arimatea, dalam arti dia dijadikan murid Yesus itu. Walaupun memang dia jadi murid, tapi kan malu-malu dia. Tapi yang dipilih coba lihat. Nelayan. Orang-orang itu nelayan itu sederhana, itu jelas lah, nggak sekolahan itu. Apa? Pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat Yahudi ya bahkan. Apa lagi? Zelot, seorang pejuang, mau berontak dia sama ini. Orang-orang sederhana. Yang jangan-jangan salah pilih nih Yesus ini. Ternyata enggak. Memang dia berdoa dulu semalam untuk memilih murid-muridnya.
Itulah hikmat Tuhan. Jadi maksud saya, jangan kita berpikir bangun kerajaan megah yang jasmani, bangun gedung besar itu enggak dipimpin Roh tuh. Gereja mula-mula enggak pernah ada seorang pun dipimpin oleh Roh Kudus bangun gedung besar-besar begitu. Karena itu kemuliaan manusia itu. Untuk apa? Gereja mula-mula 200 tahun pertama tidak ada gedung, nyatanya menjadi garam dan terang merembes. Ya kayak Paulus, ya orang miskin tapi memperkaya banyak orang, kayak gitulah. Kita dipandang dunia bodoh, tapi jangan kita mempengaruhi orang-orang pintar. Gitu ya, ditindas tapi kita nggak mati gitu loh. Itu cirinya kerajaan surga yang di bumi itu ya, bukan yang memiliki power kayak apa Babel itu, kerajaan Babel. Saya baru tahu rupanya ini ya, Katolik itu waduh, punya kekuatan, bukan hanya kekuatan, dia kan gereja apa dia namanya yang paling besar, organisasi yang paling besar di dunia ini. Ternyata, dan yang paling kaya, harta dunia itu seperti, ini ada seorang Maurice Cerullo yang bilang itu, sepertiga di tangan Yahudi, termasuk yang konglomerat di Amerika, sepertiga lagi di tangan Katolik. Organisasi itu sepertiga, itu termasuk udah sekolah-sekolahnya, apanya, gedung-gedung apanya, semuanya udah dihitung itu. Ya. Dan bukan hanya kekuatan itu, kekuatannya kekuatan politik juga. Saya ingat tuh Paus apa tuh yang mati tuh. Datang Presiden Amerika ke sana, duduk berdiri sebelum acara itu. Kayaknya hebat sekali nih, ya. Amerika pun turut datang untuk ada penguburan Paus itu. Ya. Sementara kalau saya pernah ada yang bilang Megawati waktu presiden dia mau telepon aja itu dikasih waktu hanya 15 menit, boleh telepon. Presiden Amerika, George Bush kayaknya waktu itu. 15 menit aja. Tapi kalau Paus mati, datang dia sehari sebelum itu, dan duduk situ. Duduk berdiri. Saya lihat kan TV kan ada. Luar biasa kekuatan. Tapi bukan begini kerajaan surga yang mau Tuhan tegakkan di muka bumi, bukan kayak begini. Kerajaan yang jasmaniah. Gedung-gedung besar, kemuliaannya yang apa? Pendeta besar, ya artinya besar jemaatnya, besar gedungnya, besar sekolahnya, bukan itu. Itu bukan itu yang Tuhan mau. Kerajaannya itu seperti Paulus bilang itu di Korintus itu. Ya. Pelayan-pelayannya juga ada ya, pelayan apa nanti ada 5 pelayan apa ya? Kebodohan ya, nanti mungkin kita mau apa ya? Singgung itu suatu saat. Jadi supaya kita ngerti, Tuhan memang berencana menegakkan kerajaannya di bumi. Itu jelas dari ketika Tuhan menciptakan manusia. Taklukkanlah itu. Kabas istilah Ibrani itu, injak. Karena ada musuh yang harus ditaklukkan. Ada musuh yang harus dikalahkan. Dan kerajaan surga nanti ditegakkan ini, dia akan mengalahkan segala sesuatu. Perhatikan di sini. Duduklah di sebelah kananku sampai aku menempatkan musuh-musuhmu di telapak kakimu. Artinya setiap lutut akan bertelur. Lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Kerajaannya tak berkesudahan. Yesaya 9 ayat 6, ini saya baca dulu ini ya. Dinubuatkan begini. Dalam hal ini tentang kerajaan surga ini semuanya kelahiran Raja Damai, ini semua percaya bahwa ini nubuat tentang Yesus, Mesias. Ayat 7. Dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahtera tidaklah berkesudahan. Ya. Of the increase of his kingdom there will be no end. Tak ada akhir. Ya. Artinya apa? Kerajaan terang itu atau kerajaan Mesias terus akan memperluas sampai dihancur semua kerajaan gelap itu. Itu maksudnya. Sampai setiap lutut bertelur, lidah mengaku salah Tuhan, sampai semua manusia ditarik. Karena Yesus bilang dalam Yohanes 12 ayat 32. Kalau aku ditinggikan, maksudnya ke salib itu, mati, naik sebelah kanan itu. Aku akan tarik semua orang, bukan sebagian. Ya, jangan menghina kemenangan Yesus ya. Yesus menang itu nggak tanggung-tanggung, menang atas segala sesuatu. Hanya belum
Udah saya bilang. Di zaman ini Yesus tidak mau tarik semua orang. Dia akan tarik hanya orang yang dipilihnya aja, ya. Yang ternyata yang dipilihnya ya itulah orang-orang sederhana, nggak apa-apa. Pokoknya itu maunya Yesus. Kalau detik ini Yesus mau tarik semua orang detik ini yang hidup di muka bumi ini, itu detik ini sementara saya bicara ini langsung terjadi tuh. Orang pada tersungkur di bar-bar, di klub-klub malam, di mana-mana tersungkur semuanya itu. Yaitu orang-orang Rusia yang sedang perang dengan Ukraina juga tersungkur semua prajuritnya. Menyembah, mengaku lidahnya, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Dalam kemuliaan Bapa, diselamatkanlah semuanya itu. Jangan ya beritakan Yesus kayak pengemis. Saya sering dengar itu. Itu Yesus katanya mengetok pintu hati semua orang. Oh, betapa kasihnya katanya. Dia ketok pintu, bukalah hatimu katanya. Seolah-olah manusia yang menentukan. Yesus itu hanya kayak budak aja tuh, kayak pengemis lah ya. Kalau pengemis kan datang ke rumah kita ngetok-ngetok pintu gitu. Itu namanya menghina Yesus, bukan memberitakan Injil itu menghina Yesus, tidak mengerti rencana Bapa. Udah macam deh, udah banyak. Apalagi yang ngajarin neraka kekal itu. Musuh kita upah dosa itu maut. Nah, itu satu jenis hidup yang dikuasai iblis, sesuai dengan kata Ibrani. Surat Ibrani. Upah dosa bukan neraka kekal. Kalau upah dosa neraka kekal, Yesus mati cuma 3 hari kok mengalahkan maut, tak dia bangkit. Maut kalah. Ya. Kalau gitu dosa saya misalnya upah dosa saya neraka kekal, ya harusnya Yesus masuk. Kalau dia mau menyelamatkan saya, masuklah dalam neraka kekal sana selama-lamanya, ganti saya. Jangan bodoh lagi ya. Ini bukan zamannya kebodohan. Ini zaman Tuhan membukakan pengertian kita, umat pilihannya khususnya pastinya. Agar kita mengerti bahwa Yesus sudah menang, sudah menaklukkan maut, ya, musuh terakhir nanti ditaruh. Tapi nanti, bukan sekarang. Sekarang dipilih aja dulu berapa orang yang dia mau. Bukan saudara dan saya mau. Kalau saudara kita ini kalau udah dipilih Tuhan nggak bisa bilang enggak. Akhirnya nyerah juga. Saya pertama-tama juga dipilih Tuhan ya karena saya punya rencana. Saya ingin ya walaupun saya nggak gimana ngerti, nggak hebat dalam konstruksi, tapi saya udah punya rencana kok. Sesuai karena Bapak saya juga udah siapin rencananya. Dia juga soal bidang konstruksi, dia udah punya sedikit usaha. Saya mau nerusin anak laki-laki saya satunya. Tapi Tuhan tangkap gak bisa saya lawan. Tahun-tahun pertama saya lawan itu. Rencana Tuhan ini, kau jangan ganggu aku lah. Saya tolak itu. Jangan ganggu aku udah punya kehidupan sendiri. Aku sudah punya kebiasaan sendiri. Aku sudah punya dosa-dosa tersendiri. Jangan ganggu aku. Gitu permintaan saya. Teriakan saya sama Tuhan itu. Jangan kau ganggu aku. Tapi gak bisa. Jadi pendeta begini ya, kata orang. Jadi ini gak ada dalam otak saya itu. Nggak ada contohnya dalam otak saya. Ya, tapi itu saya mau menekankan Yesus itu berkuasa, dia berotoritas, segala otoritas di surga di bumi sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi beritakan Yesus yang ngemis-ngemis, ketok-ketok pintu begitu. Ya, tergantung manusia, Tuhan sudah menyediakan segalanya, tergantung respon manusia apanya. Ya. Itu yang dia bilang Calvin itu salah itu. Tulip kan. Total depravity itu betul. Itu unconditional election. Betul. Memang pilihan Tuhan itu tidak terkondisi oleh manusia itu siapa aja. Kalau Tuhan mau ya pilih. Bukan karena engkau baik dipilih, engkau berpendidikan dipilih. Unconditional. Tak terkondisi. Baru L-nya ini. Masalah ini. Kata Calvin limited atonement. Jadi Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Wah, saya bilang Alkitab jelas kok ini anak domba Elohim yang menghapus dosa seluruh dunia. Yesus juga dalam 1 Yohanes 2 itu jelas dibilang, ya, dia menghapus dosa kita, bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Di dalam 1 Yohanes 4 juga jelas itu. Yesus adalah juru selamat dunia. Artinya apa? Kalau juru selamat dunia itu artinya menyelamatkan semua dunia, semua orang. Janganlah ya. Bukan berarti Calvin itu benar dalam segala hal. Tapi beda sih ya kalau dia udah aliran reform gitu ya. Calvin itu rajanya memang. Ya. The father can do no wrong ya. Jadi kalau udah dia yang ngomong udah dianggap benar.
Udahlah, ini baru pembukaan dulu dah mengenai Raja Saul. Nanti kita akan masuk kepada Saul ini. Pertama Raja Saul itu bagaimana ministrinya sebelum Daud diurapi. Kemudian bagaimana Saul dengan Daud itu, dan akhirnya Saul mati. Haleluya, amin.